Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bersuci adalah kunci utama diterimanya ibadah seorang Muslim, terutama sholat. Wudu bukan sekedar membasuh anggota tubuh, tetapi ibadah yang memiliki adab, syarat, dan hukum yang harus diperhatikan. Sayangnya, banyak kaum muslimin yang meremehkan perkara wudu, khususnya tempat pelaksanaannya, sehingga tanpa sadar melakukan hal yang keliru menurut syariat. Di zaman sekarang, banyak rumah, sekolah, kantor, dan tempat umum yang menjadikan toilet sebagai satu-satunya tempat untuk berwudu. Akibatnya, tidak sedikit orang yang berwudu di dalam toilet tanpa mengetahui hukum dan batasan syariatnya. Padahal, Islam sangat menjaga kesucian ibadah dan memisahkan antara tempat yang kotor dengan ibadah yang mulia. Masalah hukum berwudu di toilet sering dianggap sepele, padahal ia berkaitan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersihan lahir dan batin, serta kesempurnaan ibadah. Oleh karena itu, pembahasan ini penting untuk dipahami agar kita tidak termasuk orang-orang yang beribadah tetapi lalai terhadap tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bersuci merupakan fondasi penting dalam setiap ibadah seorang Muslim. Wudu bukan hanya tindakan fisik membersihkan anggota tubuh, tetapi juga ibadah yang mengandung adab, syarat, dan ketelitian agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa kesempurnaan ibadah dimulai dari kesucian lahir dan batin, sehingga memperhatikan cara, tempat, dan tata cara wudu menjadi bagian dari adab seorang hamba. Sayangnya, banyak kaum muslimin yang meremehkan aspek ini, terutama terkait tempat berwudu. Seringkali toilet dianggap sebagai tempat biasa untuk berwudu karena praktis, padahal hal ini memiliki implikasi hukum dan adab menurut syariat. Tidak jarang kita melihat orang berwudu di dalam toilet, bahkan tanpa membaca doa atau memperhatikan adab yang sesuai, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan adab yang halus dalam setiap urusan bersuci. Dalam ajaran Islam, toilet termasuk kategori tempat najis karena digunakan untuk buang hajat dan biasanya terdapat kotoran dan bau yang tidak sedap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tempat buang hajat ini dihadiri oleh setan, maka apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalamnya hendaklah ia membaca, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal hobais. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa toilet bukanlah tempat yang mulia untuk beribadah. Setan berada di sekitar tempat najis untuk menggoda manusia agar lalai dalam beribadah, sehingga dibutuhkan adab dan kehati-hatian saat berada di tempat tersebut. Membaca doa sebelum masuk toilet menjadi bentuk perlindungan diri dan menjaga kesucian hati, bahkan ketika seseorang melakukan tindakan yang bersifat fisik seperti buang hajat atau berwudu. Para ulama sepakat bahwa wudu yang dilakukan di toilet tetap sah secara hukum, tetapi hukumnya makruh. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa meskipun wudu sah, melakukannya di tempat najis bertentangan dengan adab dan kesempurnaan ibadah. Hal ini terkait dengan tujuan ibadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjaga kesucian lahir dan batin. Selain itu, wudu di toilet sering membuat seseorang lalai untuk membaca basmalah dan zikir, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah, basmalah, di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Berzikir di dalam toilet dianggap makruh karena toilet adalah tempat najis, dan menyebut nama Allah di tempat yang kotor bukanlah hal yang dianjurkan. Oleh karena itu, para ulama menyarankan untuk membaca basmalah di dalam hati atau sebelum masuk toilet agar tetap menjaga adab dan kesucian ibadah. Lebih lanjut, praktik wudu di toilet dapat menimbulkan masalah kebersihan fisik maupun batin. Cipratan air, kotoran, dan bau yang tidak sedap dapat mengganggu konsentrasi dalam beribadah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga kebersihan dan kesucian, sehingga beliau biasanya berwudu di tempat yang bersih, terbuka, atau khusus untuk bersuci. Dalam ajaran Islam, kesucian tempat ibadah adalah bagian dari kesempurnaan ibadah itu sendiri. Oleh karena itu, lebih utama berwudu di tempat yang bersih, terpisah dari toilet, agar ibadah menjadi sempurna, zikir dapat dilakukan dengan tenang, dan hati tetap khusyuk. Islam menekankan bahwa setiap tindakan ibadah bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga harus dijalankan dengan adab yang baik untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan yang sering diremehkan adalah menganggap wudu di toilet sebagai hal sepele. Banyak orang tidak memperhatikan cipratan najis, tidak membaca basmalah, berzikir di tempat yang tidak pantas, dan kurang menjaga kehusyukan. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha baik dan menyukai kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Kesempurnaan wudu termasuk bagian dari kebaikan yang dicintai Allah. Dengan demikian, wudu tidak hanya sah secara fisik, tetapi juga harus menjaga adab, tempat, dan hati yang bersih. Menjaga adab dalam bersuci adalah wujud penghormatan kita kepada Allah dan menjaga kualitas ibadah agar diterima. Selain aspek hukum dan adab, penting untuk memahami hikmah di balik makruh berwudu di toilet. Islam tidak hanya memberikan aturan, tetapi selalu menyertakan alasan yang logis dan mendidik akal serta hati. Salah satu hikmahnya adalah menjaga kesucian spiritual dan fisik secara bersamaan. Toilet sebagai tempat najis secara alami mengandung kotoran dan bau yang mengganggu, sehingga berwudu di sana dapat mengurangi kehusyukan dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Dengan memilih tempat yang bersih untuk wudu, seorang muslim belajar menata lingkungan ibadahnya, menjaga konsentrasi dalam zikir, dan membiasakan diri menghormati kesucian ibadah. Ini menjadi pelajaran bahwa setiap ibadah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kesungguhan, bukan sekedar rutinitas fisik. Selain itu, berwudu di tempat yang bersih dapat menjadi bentuk pendidikan kebiasaan hidup bersih dan tertib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankan kebersihan sebagai bagian dari iman. Dengan terbiasa berwudu di tempat yang terpisah dari toilet, seseorang membiasakan diri untuk menjaga kebersihan anggota tubuh dan lingkungan. Kebiasaan ini tidak hanya bermanfaat untuk ibadah, tetapi juga membentuk karakter disiplin, rapi, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks sosial, ini juga menunjukkan kesadaran seorang muslim untuk tidak mencemari lingkungan dengan cipratan air atau najis, sehingga menjaga kesucian tempat ibadah dan rumah. Dari sisi hukum fikih, wudu di toilet juga mengajarkan kebijaksanaan dan ijtihad pribadi. Para ulama menekankan bahwa meskipun wudu sah secara hukum, seorang muslim sebaiknya menilai kondisi tempat dan situasi sebelum melakukan ibadah. Hal ini melatih kesadaran dan pertimbangan yang matang, yaitu kemampuan menilai apakah sebuah tempat layak untuk beribadah atau tidak. Dengan demikian, seorang muslim tidak hanya mengikuti aturan secara mekanis, tetapi juga belajar memahami hikmah hukum, sehingga ibadah menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, praktik menghindari berwudu di toilet memperkuat nilai adab terhadap Allah dan Rasul-Nya. Islam mengajarkan bahwa adab bukan sekedar formalitas, tetapi wujud penghormatan terhadap Sang Pencipta. Dengan menjaga tempat wudu tetap bersih, membaca doa sebelum dan sesudah, serta berzikir dengan tenang, seorang muslim menunjukkan rasa hormat dan keseriusan dalam setiap ibadahnya. Keseriusan ini menjadi cerminan kualitas iman, di mana ibadah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima karena penuh kehati-hatian, adab, dan kesungguhan hati. Lebih jauh, wudu di tempat bersih juga memudahkan konsistensi beribadah. Toilet seringkali tempat sempit dan ramai, sehingga orang cenderung terburu-buru saat berwudu. Kondisi ini bisa membuat wudu dilakukan terburu-buru, sebagian anggota tubuh terlewat, atau doa dan zikir diabaikan.
Dengan menyiapkan tempat yang layak dan nyaman untuk wudhu, seorang muslim dapat melakukan ibadah dengan tenang, memperhatikan setiap gerakan, dan menjaga kehusyukan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kesempurnaan wudhu termasuk bagian dari kesempurnaan ibadah. Memahami dan mengamalkan adab berwudu di tempat yang bersih merupakan bagian dari pendidikan spiritual berkelanjutan. Setiap tindakan kecil, seperti memilih tempat wudu yang tepat, membaca doa sebelum dan sesudah, serta menjaga kebersihan, mengajarkan disiplin, kesadaran diri, dan kepedulian terhadap ibadah. Hal ini membentuk muslim yang tidak hanya patuh pada hukum, tetapi juga memahami esensi ibadah, menghargai kesucian, dan berupaya menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupannya. Dengan demikian, menghindari wudhu di toilet bukan sekedar aturan, tetapi sarana mendidik iman, akhlak, dan kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta. Dari perspektif fikih, perhatian terhadap tempat wudhu juga berkaitan dengan konsep taharah secara menyeluruh, bukan hanya pada anggota tubuh yang dibasuh. Taharah mencakup kesucian fisik, kesucian tempat, dan kesucian hati. Tempat yang kotor atau tercemar dapat memengaruhi kualitas ibadah, karena wudhu bukan sekedar formalitas, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memperhatikan kebersihan tempat, seorang muslim belajar memisahkan antara kegiatan duniawi, seperti buang hajat, dan kegiatan ibadah yang mulia. Hal ini mengajarkan prinsip memisahkan hal yang suci dari hal yang najis, sebagaimana banyak diterangkan dalam Al-Quran dan hadis mengenai larangan menyentuh najis dan anjuran menjaga kesucian. Selain itu, praktik menghindari wudhu di toilet dapat menjadi pendidikan spiritual tentang disiplin waktu dan ruang. Seorang muslim yang terbiasa menyiapkan tempat khusus untuk wudhu akan lebih menghargai proses ibadah, tidak terburu-buru, dan mampu menata waktu dengan baik sebelum sholat. Hal ini relevan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ibadah yang tergesa-gesa cenderung kurang sempurna. Dengan menata tempat wudhu dan menyesuaikannya dengan waktu sholat, seorang muslim dapat menjaga konsistensi ibadah, meminimalkan kesalahan dalam wudhu, dan meningkatkan kehusyukan saat sholat. Kebiasaan ini membentuk kedisiplinan dan kesadaran bahwa setiap ibadah harus dilakukan dengan penuh perhatian, bukan sekedar rutinitas. Secara psikologis, berwudu di tempat bersih juga membantu menenangkan pikiran dan memfokuskan hati. Lingkungan yang kotor atau berbau dapat memengaruhi konsentrasi, membuat zikir terasa terganggu, dan menurunkan kualitas ibadah. Islam memperhatikan kondisi hati dan pikiran saat beribadah, karena ibadah yang diterima adalah ibadah yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan kehusyukan. Oleh karena itu, menyiapkan tempat yang nyaman untuk berwudu bukan hanya masalah fisik, tetapi juga strategi untuk mencapai kualitas ibadah yang lebih tinggi. Dari sisi sosial, menjaga adab berwudu juga menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Toilet yang digunakan banyak orang berpotensi menimbulkan cipratan air atau najis yang dapat mengganggu kebersihan bagi orang berikutnya. Dengan berwudu di tempat yang bersih dan mempraktikkan adab kebersihan, seorang muslim turut menjaga hak orang lain untuk beribadah dalam lingkungan yang suci dan nyaman. Ini selaras dengan prinsip Islam tentang hak sesama manusia dan kewajiban menjaga kebersihan umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa setiap muslim harus memperhatikan dampak perbuatannya terhadap orang lain, termasuk dalam urusan kebersihan dan ibadah. Lebih lanjut, memperhatikan tempat wudu juga terkait dengan pembentukan karakter kesopanan dan hormat terhadap sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan dengan selalu menjaga adab bersuci, termasuk memperhatikan tempat, doa, dan tata cara yang benar. Dengan mengikuti sunnah ini, seorang muslim tidak hanya menjalankan wudu secara fisik, tetapi juga meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memperhatikan detail ibadah. Pembiasaan ini mengajarkan nilai kesopanan, kehati-hatian, dan rasa hormat terhadap hukum Allah yang terkandung dalam sunnah, sehingga ibadah menjadi sarana pembinaan karakter, bukan sekedar kewajiban formal.
Pengajaran tentang tempat berwudu mengajarkan kepedulian terhadap kualitas ibadah jangka panjang. Dengan memahami bahwa wudu di toilet makruh, seorang muslim diajak untuk berpikir kritis tentang kualitas ibadahnya, memilih tempat yang layak, menjaga kehusyukan, dan membiasakan adab yang baik sejak dini. Pendidikan ini bersifat preventif, mencegah kesalahan kecil menjadi kebiasaan yang merusak kualitas ibadah. Seiring waktu, kesadaran ini membentuk pribadi muslim yang teliti, disiplin, dan memiliki perhatian terhadap detail, baik dalam ibadah maupun kehidupan sehari-hari. Dalam ranah fikih, perbedaan pendapat para ulama tentang tempat wudu, termasuk di toilet, menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang untuk pemikiran dan ijtihad dalam praktik ibadah sehari-hari. Mazhab Hanafi misalnya, menekankan bahwa wudu tetap sah dimanapun dilakukan, selama anggota wudu dibasuh sesuai syarat dan rukunnya, namun menekankan bahwa hal tersebut makruh jika dilakukan di tempat najis atau tidak bersih. Mazhab Maliki menekankan aspek adab dan kesucian tempat. Mereka memandang bahwa berwudu di toilet secara hukum tetap diterima, tetapi sebaiknya dihindari agar ibadah tetap khusyuk dan sesuai sunnah. Sementara itu, Syafi'i dan Hanbali juga sepakat bahwa wudu sah, tetapi menekankan bahwa melakukan wudu di tempat najis mengurangi kesempurnaan adab dan termasuk makruh. Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas fikih dalam menyeimbangkan hukum syar'i dan adab ibadah, sehingga seorang muslim diberikan pedoman praktis sekaligus tuntunan moral. Selain perbedaan mazhab, hal ini menekankan pentingnya kesadaran pribadi dan tanggung jawab spiritual. Seorang muslim tidak hanya bergantung pada sah atau tidaknya wudu, tetapi juga memikirkan kualitas ibadah secara menyeluruh. Wudu bukan sekedar ritual fisik, tetapi latihan kesadaran, di mana hati, pikiran, dan lingkungan harus selaras. Dengan memperhatikan tempat wudu, seorang muslim belajar untuk mengelola lingkungan dan diri agar ibadah diterima, sekaligus menanamkan rasa hormat terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip ini relevan dengan hadis yang menyatakan bahwa Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim yang mencakup kebersihan, kesucian, dan kerapian dalam beribadah. Hikmah lain dari menghindari wudu di toilet adalah pendidikan disiplin ritual dan konsistensi ibadah. Toilet biasanya sempit dan terkadang ramai, sehingga wudu di sana berisiko terburu-buru dan tidak sempurna. Ketika seorang muslim menyiapkan tempat khusus atau memilih area bersih untuk wudu, ia belajar menata waktu, menjaga konsentrasi, dan menekankan kehusyukan. Kebiasaan ini membentuk kesadaran bahwa setiap ibadah, sekecil apapun, membutuhkan perhatian penuh dan pengelolaan lingkungan yang mendukung. Hal ini menjadi bentuk latihan spiritual yang sistematis, karena wudu bukan hanya persiapan untuk sholat, tetapi bagian dari pembinaan karakter seorang muslim. Dari sudut pandang kesehatan dan psikologi, memilih tempat wudu yang bersih juga memberikan efek positif terhadap mental dan fisik. Toilet sebagai tempat yang mengandung bau tidak sedap dan kotoran dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, stres, atau bahkan ketidaksabaran. Dengan berwudu di tempat bersih, seorang muslim dapat merasa tenang, fokus, dan lebih mudah memusatkan pikiran pada zikir. Islam menekankan bahwa ibadah harus dilakukan dengan kesadaran penuh, bukan dalam keadaan terganggu atau tidak nyaman. Oleh karena itu, menjaga tempat wudu yang bersih menjadi bagian dari menjaga kualitas ibadah secara holistik, termasuk aspek lahir dan batin. Selain itu, wudu di tempat yang layak juga merupakan tanda kepedulian terhadap hak orang lain. Toilet biasanya digunakan oleh banyak orang, sehingga praktik wudu di sana dapat menimbulkan cipratan air atau najis yang mengganggu pengguna berikutnya. Dengan berwudu di tempat bersih, seorang muslim belajar untuk memperhatikan lingkungan dan kenyamanan orang lain, sesuai prinsip Islam bahwa setiap tindakan seorang muslim harus memperhatikan dampaknya terhadap sesama. Hal ini juga mencerminkan nilai tanggung jawab sosial, di mana ibadah tidak hanya berfokus pada hubungan individu dengan Allah, tetapi juga memperhatikan hak dan kenyamanan orang lain. Dalam perspektif spiritual,
menghindari wudhu di toilet sekaligus mengajarkan kesadaran terhadap kesucian hati. Tempat yang najis dapat menjadi simbol gangguan bagi fokus spiritual. Dengan menempatkan wudhu di lokasi bersih, seorang muslim melatih hatinya untuk tetap murni, khusyuk, dan terkonsentrasi pada zikir. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa ibadah diterima jika hati hadir dalam setiap gerakan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa Allah melihat hati dan niat lebih daripada sekedar gerakan fisik. Dengan demikian, tempat wudhu bukan hanya masalah fisik, tetapi bagian dari pembinaan spiritual yang menyeluruh. Pembiasaan wudhu di tempat bersih menjadi pendidikan jangka panjang bagi generasi muda. Anak-anak yang dibiasakan berwudu di tempat yang layak belajar menghargai kebersihan, tata tertib, dan kesucian ibadah sejak dini. Kebiasaan ini akan menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sunnah Rasulullah SAW yang akan terbawa hingga dewasa. Pendidikan seperti ini jauh lebih efektif dibanding sekedar mengajarkan teori hukum wudu, karena melibatkan praktik nyata yang membentuk karakter, adab, dan kesadaran spiritual sekaligus. Dalam praktik sehari-hari, memperhatikan tempat wudhu juga berkaitan dengan adab dan etika berpakaian. Wudhu tidak hanya membersihkan anggota tubuh, tetapi juga menyiapkan diri secara lahir dan batin sebelum sholat. Lingkungan yang bersih memungkinkan seseorang menjaga kesopanan saat membuka pakaian untuk membasuh anggota wudhu, menghindari cipratan air pada pakaian, dan tetap menjaga kehormatan diri. Di tempat sempit atau kotor seperti toilet, risiko pakaian terkena cipratan atau terkontaminasi najis lebih tinggi. Dengan demikian, memilih tempat wudhu yang layak juga merupakan bentuk perlindungan diri dan kehormatan, yang sejalan dengan ajaran Islam untuk menjaga kesucian fisik dan akhlak dalam setiap ibadah. Selain itu, wudhu di tempat bersih memberikan kesempatan untuk membaca doa dan berzikir dengan lebih khusyuk. Rasulullah SAW selalu menekankan membaca doa sebelum dan sesudah wudhu, seperti Bismillah, Allahumma jabni min al-hubusi wal hobais saat masuk toilet, dan doa ketika selesai wudhu agar kesucian dan pahala ibadah lebih sempurna. Di tempat kotor atau sempit, membaca doa ini sering terabaikan karena rasa tidak nyaman atau tergesa-gesa. Dengan menyiapkan tempat yang nyaman, seorang muslim dapat menyempurnakan zikirnya, meningkatkan kehusyukan, dan merasakan dampak spiritual wudhu secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas ibadah tidak hanya diukur dari fisik, tetapi juga dari perhatian terhadap zikir, doa, dan konsentrasi hati. Praktik berwudu di tempat bersih juga memiliki hikmah kesehatan yang nyata. Toilet sebagai tempat yang mengandung bakteri dan kotoran berisiko menjadi media penyebaran penyakit jika wudu dilakukan sembarangan. Dengan memilih tempat yang bersih dan kering, seorang muslim tidak hanya menjaga kesucian ritual, tetapi juga menjaga kesehatan fisik, sehingga tubuh tetap fit untuk beribadah. Islam selalu menekankan keseimbangan antara syariat dan maslahat. Menjaga kebersihan tempat wudhu adalah salah satu contoh nyata penerapan prinsip ini. Dengan demikian, aspek kesehatan menjadi bagian integral dari ibadah, bukan sekedar formalitas. Dari sisi pembinaan mental, wudhu di tempat bersih juga melatih kesabaran dan ketelitian. Dalam lingkungan yang nyaman dan bersih, seorang muslim memiliki waktu untuk memastikan semua anggota wudhu telah dibasuh dengan sempurna, memperhatikan detail seperti membasuh sela-sela jari, telinga, dan wajah. Latihan ini menumbuhkan karakter disiplin, kesadaran diri, dan ketelitian yang juga akan tercermin dalam ibadah lainnya. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ibadah yang dilakukan dengan cermat, tenang, dan penuh kesadaran lebih dicintai Allah daripada yang terburu-buru dan asal-asalan. Selain itu, berwudu di tempat bersih mengajarkan nilai estetika dan rasa hormat terhadap lingkungan. Lingkungan yang rapi dan bersih tidak hanya meningkatkan kehusyukan, tetapi juga menanamkan budaya kebersihan dan tertib yang dapat ditularkan kepada orang lain.
Ketika anak-anak atau anggota keluarga melihat praktik wudhu yang bersih dan teratur, mereka belajar menghargai lingkungan dan memahami bahwa ibadah bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga mempengaruhi orang lain. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa setiap muslim harus menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Hikmah lainnya adalah bahwa wudhu di tempat bersih membantu membangun koneksi batin yang lebih kuat dengan Allah. Lingkungan yang nyaman, bebas dari gangguan bau atau najis, memungkinkan hati lebih fokus pada zikir, doa, dan niat yang tulus. Kesadaran ini mengajarkan seorang muslim untuk menyiapkan kondisi yang optimal sebelum ibadah, sehingga setiap gerakan wudhu menjadi sarana penguatan iman, bukan sekedar ritual fisik. Hal ini sejalan dengan konsep Islam bahwa ibadah diterima ketika hati hadir sepenuhnya dan niat lurus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wudhu di tempat yang layak juga mengajarkan keteladanan bagi generasi mendatang. Dengan membiasakan diri melakukan wudhu di tempat bersih, seorang muslim menunjukkan kepada anak-anak, remaja, dan orang di sekitarnya bagaimana adab bersuci yang benar dan hormat terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ini bukan hanya soal mengikuti hukum fikih, tetapi juga menanamkan nilai moral, spiritual, dan sosial sejak dini. Anak-anak yang melihat praktik ini akan belajar untuk menghargai kebersihan, adab, dan tata cara ibadah yang sesuai dengan sunnah, sehingga tercipta generasi yang sadar dan teliti dalam beribadah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kesadaran akan pentingnya tempat wudhu yang bersih dan layak merupakan bagian dari kesempurnaan ibadah seorang muslim. Walaupun wudhu di toilet secara hukum tetap sah, makruh melakukannya menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan rutinitas fisik, tetapi juga menekankan adab, kesucian hati, dan penghormatan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Dengan memahami hukum, dalil, dan hikmah di balik adab berwudu, seorang muslim dapat menata ibadahnya agar lebih sempurna dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain aspek hukum, praktik berwudu di tempat yang bersih mengajarkan banyak nilai kehidupan. Kebersihan, kedisiplinan, ketelitian, dan perhatian terhadap orang lain merupakan bagian dari pembinaan karakter yang diberikan oleh Islam melalui tindakan sederhana seperti wudu. Keteladanan dalam adab bersuci ini menjadi sarana pendidikan spiritual dan sosial bagi diri sendiri maupun generasi mendatang, sehingga ibadah tidak hanya sah, tetapi juga membawa dampak positif bagi lingkungan dan keluarga. Akhirnya, menjaga adab dan memilih tempat yang layak untuk wudu adalah wujud keseriusan seorang muslim dalam mendekatkan diri kepada Allah. Setiap detail kecil dalam ibadah, termasuk tempat wudu, memiliki nilai dan hikmah tersendiri. Semoga kita senantiasa diberikan taufik untuk menjaga kesucian ibadah, menerapkan sunnah Rasulullah SAW dengan penuh kesadaran, dan meneladani akhlak beliau dalam setiap aspek kehidupan, sehingga ibadah kita menjadi sempurna dan membawa berkah bagi diri sendiri maupun orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.